Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jamaah dan para pendengar yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mengkaji, mengupas sebuah kitab yang berjudul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Kandungan sebagian faidah surat Al-Fatihah. Dan kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama besar di zamannya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini dijelaskan atau dijabarkan oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah sebenarnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah ini sampai di ayat yang ke-7 di pertemuan sebelumnya. Dan sebenarnya pertemuan sebelumnya itu kita belum memasuki kitab ini. Tetapi pertemuan sebelumnya kita nukilkan beberapa fawaid, mutiara-mutiara yang tersimpan dan terkandung di dalam suratul Fatihah. Ya, jadi boleh dikata kita akan mulai lagi dari awal ini. Tetapi begitulah namanya ilmu agama, harus selalu kita refresh, harus selalu kita segarkan. Jangan kita pernah jenuh, jangan pernah boring, bosan dengan ilmu agama. Karena sejatinya ilmu agamalah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan hidup yang lebih jelas. Jamaah dan para pendengar yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kitab. Kitab ini beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan kita sudah kan faedah dari basmalah ini. Iya. Kenapa para ulama selalu memulai karya-karya mereka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, sampai di situ dulu. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hadhil ayatus salasu tadammanat salasa masailah. Ya, kita terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iya. Kata pensyarah yang menjelaskan atau yang menjabarkan kitab ini, sebelum beliau menjabarkan, beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Setelah itu beliau mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadhir risalatu takhtassu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Hadhihi suratul azimah summiyat bil Fatihah li'annaha uftutiha biha al-mushafus syarif, fahiya awwalu suratin fihi wa tusamma bis-sab'il mathani li'annaha sab'u ayatin. Qala Allah ta'ala, wa laqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, fahiya as-sab'ul mathani. Wakila summiyat bil mathani li'annaha tukarriru qira'atuha fi kulli rak'ah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, risalah ini khusus menjelaskan beberapa faidah surah Al-Fatihah. Ya. Jadi risalah ini itu khusus menjelaskan beberapa faidah surat Al-Fatihah. Ini adalah surat yang sangat agung. Ini kata pensyarah, ya, bahwa suratul Fatihah itu termasuk adalah surat yang sangat agung. Surat ini dinamakan surat Al-Fatihah. Ya, jadi surat ini dinamakan surat Al-Fatihah. Kenapa dikatakan surah Al-Fatihah? Alasan beliau berikutnya, karena surat ini mengawali mushaf yang mulia. Iya, jadi surat ini mengawali mushaf yang mulia. Kalau kita membuka Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita dapatkan adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam mushaf.
Iya. Surat ini dinamakan juga As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, karena terdiri dari 7 ayat. Iya. Jadi sepakat para ulama bahwasanya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang mulia. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 87. Iya, di dalam ayat ini terdapat penyebutan As-Sab'ul Masani. Iya, maka surah Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Iya. Kemudian kata pensyarah berikutnya, ada yang mengatakan surat ini dinamakan dengan Al-Masani. Iya. Surat Al-Fatihah juga ada yang menamakan dengan Al-Masani. Iya. Kenapa dikatakan juga Al-Masani? Karena bacaannya diulang-ulang dalam setiap rakaat. Ya, dalam sholat setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Maka di antara penamaan surat ini adalah surat Al-Masani. Iya, surat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat dalam sholat kita. Iya. Kemudian kata pensyarah berikutnya, wa tusamma ummal Qur'an li'anna umma syai'i al-aslu alladhi yarji'u ilaihi syai'u. Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi surah. Surat ini dinamakan juga Ummul Quran. Ini nama lain dari surah Al-Fatihah, Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Kenapa dikatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran? Kata pensyarah berikutnya, ya alasannya karena pengertian induknya, ya, pengertian dari induk sesuatu itu adalah pokok yang sesuatu itu kembali kepadanya. Iya, jadi pokok yang sesuatu itu kembali kepadanya. Dan Al-Quran kembali dalam makna-maknanya kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Iya, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Iya. Kalau kita keluarkan surat Al-Fatihah, berarti sisanya 113 surat. Nah, 113 surat ini itu menginduk kepada surat Al-Fatihah. Iya. Padahal surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7 ayat saja. Iya. Jadi ayatnya 7 ayat, ternyata kandungannya luar biasa. 113 surat itu kembalinya menginduknya kepada surat Al-Fatihah. Ya, ini berarti bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang terdahsyat, surat yang terhebat. Iya. Kalau tidak baca surah Al-Fatihah dalam sholat,
maka sholat kita tidak sah. Iya, seandainya kita dalam sholat membaca misalnya 113 surat, 113 surat kita baca dalam sholat kita, itu tetap tidak sah kita sholat. Kita punya sholat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah ini. Ya, jadi inilah diantara alasan kenapa kita harus mengilmui, mempelajari surat yang agung ini. Ya, karena sering kita baca dalam sholat. Ya, ilmu kita tentang Al-Fatihah itu akan memberikan pengaruh, akan memberikan efek ya terhadap khusyuk tidaknya kita dalam sholat. Tergantung sejauh mana ilmu Anda kepada surat Al-Fatihah ini. Ya. Kemudian kata pensyarah berikutnya, hafizahullahu taala, wa tusamma bis sholati di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi yarwihi ar-rabbih anna Allah jalla wa ala yaqul qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain, yakni al-Fatihata, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi, fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya abdi, wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Surat Al-Fatihah ini juga dinamakan dengan solat. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah, itu namanya surat solat. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Jalla wa ala. Ya, jadi hadis ini yang beliau riwayatkan itu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini termasuk namanya hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Allah berkata, aku membagi solat menjadi 2 bagian. Aku telah membagi solat menjadi 2 bagian antara aku dengan hambaku, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, aku membagi solat, maksudnya aku telah membagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian antara aku dengan hambaku. Itu maksudnya kata solat dalam hadis qudsi. Ya, apabila si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ya, hambaku telah memujiku. Jika si hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. Apabila si hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berkata, hambaku telah memuliakanku. Apabila si hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, inilah 2 bagian antara aku dan hambaku, maka untuk hambaku apa yang dia minta.
Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi satu-satunya surat yang kita baca dalam Al-Qur'an yang dijawab langsung oleh Allah, yang direspon secara langsung oleh Allah adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lain tidak ada jawaban dari Allah, tidak ada respon. Iya. Menunjukkan surat ini surat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Iya, makanya dia berada di urutan pertama dalam mushaf. Buka Al-Qur'an yang pertama kali suratul Fatihah. Berbicara tentang sholat, ya, suratul Fatihah itu berada pada posisi rukun dari rukun. Kapan tidak dibaca surah Al-Fatihah maka sholat seorang hamba tidak sah. Berarti luar biasa ya. Berarti harus betul-betul kita mengilmui surat Al-Fatihah ini. Kemudian kata pensyarah berikutnya, wa suratul Fatihati sab'u ayatin, salasu ayatin wa nisfun minha lillah. Sana'un 'alallahi azza wajal wa salasun wa nisfun minha. Kita cukupkan diri kita dengan suratul Fatihah misalnya. Ya, kita tidak membaca pangumpu, kita tidak baca surah setelah Fatihah, maka itu tetap sholatnya sah. Tetapi dia luput dari pahala membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat Al-Kafiyah, artinya pencukup. Ya, misalnya kita ingin sholat, ya, kita cukupkan diri kita dengan membaca suratul Fatihah di setiap rakaat, maka itu boleh. Ya, sah kita punya sholat. Tetapi dia luput dari, terlewat dari apa? Pahala membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan ruqyah. Iya, jampi-jampi. Iya. Makanya suratul Fatihah bisa digunakan untuk, iya, dijadikan sebagai pengobatan. Iya. Misalnya kalau ada orang kesurupan, kemasukan jin, boleh kita bacakan surat Al-Fatihah. Bahkan kalau diri kita misalnya sakit, boleh kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan dengan niat pengobatan untuk diri kita, boleh. Bacakan air, kita pakai media air misalnya, boleh. Setelah baca surat Al-Fatihah kita tiup-tiup airnya baru kita minum. Dan itu berlaku bukan hanya untuk kita, begitu juga untuk orang lain. Boleh digunakan untuk pengobatan. Iya. Maka surah Al-Fatihah dinamakan juga surat ruqyah. Iya. Kemudian kata pensyarah berikutnya, ini yang melatar belakangi kenapa surah Al-Fatihah dinamakan juga surat ruqyah. Iya, kata beliau, karena pernah serombongan sahabat. Jadi pernah serombongan sahabat itu singgah di salah satu desa Arab. Iya. Mereka minta untuk diterima sebagai tamu. Iya. Jadi para sahabat, rombongan para sahabat masuk ke sebuah desa Arab. Iya. Dan para sahabat ini meminta untuk diterima sebagai tamu. Tetapi penduduk desa itu tidak mau menerima mereka, para sahabat itu. Tidak menerima tamu. Lalu seorang pemuka penduduk desa itu tersengat. Ya. Ini di dalam kisahnya ini tersengat kalajengking. Penduduk desa itu datang untuk minta ruqyah dari para sahabat. Jadi pemuka desa Arab itu lagi sakit, disengat kalajengking. Iya.
Di antara penduduk desa itu ada yang minta, ya siapa tahu di antara serombongan orang yang datang tadi itu ada di antara mereka yang bisa meruqyah. Kita punya kepala kampung ini. Nah, diharapkan dari rombongan tadi ada yang bisa. Iya. Faqala ahadus sahabah innana narki walakin, ya, walakin abaitum an tudifuna fala narki illa biju'lin, yakni bi ujratin fasyaratu lahum qati'am minal ghanam faqara'a alaihi suratal fatihah faqama ka'annama bu'itsa min iqalin. Falamma qadimu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bima hasala faqala wa ma adraka annaha ruqyah fatusamma birruqyah. Maka salah seorang sahabat berkata, sesungguhnya kami bisa meruqyah, kami bisa jappi-jappi, bisa jampi-jampi, bisa baca-baca. Akan tetapi kalian tidak mau menjamu kami sebagai tamu. Ya, jadi kami tidak mau meruqyah kecuali dengan imbalan. Iya. Kecuali dengan imbalan, tidak mau para sahabat di antara kami ada bisa meruqyah. Nah, ada yang bisa meruqyah di antara kami. Cuma kami tidak mau meruqyah. Ya, kenapa? Ya, karena mereka ketika itu tidak dijamu, tidak menerima tamu. Iya, jadi mereka pergi kan? Ya, maka penduduk desa itu menjanjikan untuk mereka beberapa kambing, dijanji kambing. Ya, maka sahabat tadi membacakan surah Al-Fatihah kepada pemimpin desa itu yang disengat kala jengking. Lalu pemimpin desa tersebut bangkit seakan-akan terlepas dari sebuah ikatan. Ya. Ketika para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menceritakan peristiwa yang terjadi kepada beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, maka surah Al-Fatihah juga dinamakan surat ruqyah. Jadi boleh dipakai pengobatan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ya. Misalnya kita tidak hafal ya surah-surah yang lain, misalnya belum hafal ayat kursi misalnya, boleh kita cukupkan diri membaca surat Al-Fatihah saja, boleh. Ya, kemudian kata pensyarah berikutnya, wahia suratun azimatun yadullu ala azamatiha annallaha ja'ala qira'ataha ruknan min arkanis shalah wa annaha tukarraru fi kulli raq'ah fa hadza yadullu ala azamati hadhihi surah. Surah Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat agung yang menunjukkan kepada kita keagungannya. Ya, Allah menjadikan membaca surah Al-Fatihah ini sebagai salah satu rukun solat. Ya, termasuk surah Al-Fatihah juga diulang-ulang dalam setiap rakaat. Ya, ini menunjukkan keagungan surat ini. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahia, ya, tatadammanu ma'aniya jalilah fafiha anwa'ut tauhidis salasatu fi awwaliha alhamdulillahi rabbil alamin hadza fihi
tauhidur rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hadza fihi tauhidul asma'i was sifati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza fihi tauhidul ubudiyati. Fatadammanat izan anwa'at tauhidits tsalatsa. Ya, dan surah Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang mulia. Dan surat ini mengandung 3 macam tauhid di dalamnya. 3 macam tauhid di dalamnya. Di awal surat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji untuk Allah Tuhan alam semesta. Di dalam ayat ini terkandung makna tauhid rububiyah. Ya. Di situ ada di akhir ayat Rabbul atau Rabbil Alamin. Di situ diambil petikan tauhid rububiyah. Iya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid secara bahasa artinya mengesahkan, menunggalkan, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Itu namanya tauhid. Kemudian rububiyah, ini merupakan salah satu atau tercakup di dalamnya seluruh perbuatan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah ini cakupannya itu kita esahkan Allah dalam perbuatan khususnya. Ya, di antara perbuatan khususnya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur seluruh makhluknya. Ini di antara perbuatan khususnya Allah, dan kita harus mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Jadikan Allah, esahkan Allah dalam perbuatan khususnya. Iya. Ketika kita meyakini ada yang juga mencipta selain Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka kita sudah terjatuh dalam kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Tidak boleh ada keyakinan dalam hati bahwa ada yang mencipta juga selain Allah. Itulah namanya tauhid rububiyah. Kita esahkan Allah dalam perbuatan khususnya, di antaranya menciptakan. Jadi Allah tidak butuh kepada pembantu, asisten di dalam penciptaannya. Iya, dalam penciptaan seluruh makhluknya. Ini namanya tauhid rububiyah. Iya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi saya di sini langsung mengambil 2 ayat. Iya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Di dalam ayat ini terkandung makna tauhid al-asma was sifat. Iya. Mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kita perhatikan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ini salah satu nama Allah yang artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahim juga salah satu nama Allah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Kemudian setelah itu ayat berikutnya Maliki, penguasa. Kata Al-Malik itu termasuk nama-nama Allah. Iya. Jadi dalam 2 ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terdapat di dalamnya tauhid al-asma was sifat. Dan kita harus
mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Iya, berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, dalam ayat ini terkandung makna tauhid al-ubudiyah, ya, atau tauhid uluhiyah, atau tauhid ibadah. Ya. Jadi mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, itulah namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, atau nama lainnya lagi tauhid ibadah. Iya, tauhid ibadah. Iya. Kapan kita palingkan salah satu di antara ibadah yang kita lakukan, maka kita terjatuh dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ya, makanya di dalam agama kita ditekankan, sangat ditekankan, ibadah itu harus terpenuhi syarat ikhlas. Syarat ikhlas. Iya. Jadi dalam surat ini terkandung di dalamnya berapa macam tauhid? 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua, yang ketiga, iya. Selalu kita ingat ini, kita baca dalam sholat, selalu kita hadirkan 3 macam tauhid yang kita wajib mengesahkan Allah di dalam 3 macam tauhid tersebut. Iya. Ya, mungkin ini yang kita bisa ambil. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masuk di halaman 11. Insyaallah ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini di dalam majelis yang insyaallah diberkahi, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang telah kita pahami tersebut. Ya. Kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.